seterusnya. Lalu pendekatan yang kedua adalah memahami. Dari azizun alaihi ma'anittum. Sungguh besar penderitaan yang dirasakan. Rasulullah itu merasakan penderitaan yang dialami oleh kaumnya. Jadi memahami. Di sini ada unsur simpati dan empati. Ya, sebagai guru kita harus memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Umatnya Rasulullah bagaimana menghadapi penindasan dan seterusnya, itu masa yang dihadapi. Maka masalah yang santri-santriah di sini pesantren paling tidak masalah akademik, ya. Kalau di Putri ada yang takut muhadharah, itu masalah nggak itu? Masalah, ya kan? Kalau di Putra apa? Di Putri takut muhadharah, di Putra apa? Nggak ada. Masalah akademis, di akademisnya apa? Ya, bahas tugas, menghafal, ya kan? Hafalan gitu maksudnya. Kemudian ada hubungan pertemanan, bullying, apalagi kekerasan, intimidasi, ya. Masalah kesejahteraan dan kesehatan, makannya lauknya kepedesan, akhirnya perutnya mules gitu kan. Nah, itu kan banyak masalah, ya kan? Masalah kesejahteraan, WC-nya mampet, airnya nggak keluar, lampunya biarpet dan sebagainya, itu masalah semua, ya. Kesehatannya, kebersihan dan seterusnya. Kemudian masalah keluarga yang kemarin kita temukan banyak hal kan, bapak ibunya, keluarganya dan seterusnya. Keadaan di kelas dan di dalam kamar pasti banyak masalah. Di kelas dimusuhi, di kamar ada yang kemarin apa yang kelas 1 non intensif itu kan, iya kan? Nah, masalah itu harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, memotivasi. Harisun alaikum, ya, sungguh Rasul itu menginginkan betul keimanan daripada kaumnya. Maka kalau kita sebagai guru di pesantren tentunya menginginkan santri-santri kita lulus berhasil, gitu ya, dalam studinya di pesantren kita. Oleh karena kita berikan motivasi-motivasi agar rajin dan tekun, gitu ya. Ternyata yang cepat selesai itu kalau kuliah S2 S3 itu bukan yang pandai, ya, yang rajin dan tekun. Ya, percuma itu sok-sokan itu ya, tampil itu ya, bener. Kalau nggak rajin, nggak tekun, wah, tinggalan. Yang cepat selesai S1 S2 S3 itu yang rajin dan yang tekun, bukan yang pandai, bukan. Yang kedua, percaya diri dan mandiri, ya, ini penting sekali sebagai bekal kehidupan. Pejuang dan pemenang. Santri kita harus punya mental pejuang, mental pemenang, gitu ya. Pemenang itu artinya bukan berarti pokoknya kalau main bola harus menang. Ini bukan, pemenang itu ya bagaimana jiwa pemenang itu, gitu ya. Sabar dan ikhlas, tanggung jawab dan toleran dan seterusnya, kita motivasi. Kemudian langkah berikutnya pendekatan menyayangi. Bil mu'minina raufur rahim, yaitu melakukan kepada murid-muridnya itu dengan uswah hasanah, contoh teladan, ya, kasih sayang, kelembutan, perhatian, perlindungan dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada umatnya. Dan itu kita semua ini kita dapatkan di kitab Ar-Rasulul Mu'allim, ya. Nah, dan langkah yang kelima adalah mendoakan dan bertawakal kepada Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apabila 4 langkah itu sudah dilakukan, sudah kita ajak, sudah kita dekati anak-anak, masih juga belum mau atau belum berhasil dalam mendidik anak-anak kita ini,
jangan pernah kita putus asa. Langkah terakhir adalah mendoakan anak-anak kita dan kita pasrahkan kepada baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada quote-nya Mbah Mun itu apa? Yang populer itu apa? Apa quote-nya? Nah, itu coba bacakan karena dia. Ya. Oh, bener ya. Bener ya. Ya kan. Ya. Nanti kecewa kalau muridnya tidak sesuai. Ya. Ya. Kasus ya. Jadi kalau bisa dipahami apa yang doa dan tawakal atau quote yang Mbah Mun itu final, sudah finalnya, sudah final akhir. Kalau ini kan masih proses tuh. Kalau kayak Saifullah sedang mengajar itu ya jangan langsung, itu masih proses itu ya, masih proses dulu gitu ya. Jangan kan. Ya harus diupayakan terus ya kan. Kalau sudah final, udah mentok, sudah selesai, ya itu terakhirnya serahkan pada Allah. Nah, jadi ya doakan agar mendapat hidayah, taufik, maunah, pertolongan dan seterusnya didoakan. Kemarin kan saya kemisan terakhir menyampaikan Nabi SAW berdoa pada hari Rabu, ya, hari Kamis dikabulkan. Hari Rabu berdoa, Allahumma akidil Islam bi ahadi umarain, Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Itu hari Rabu itu doanya. Kamis kejadiannya dikabul. Datang hari yang ternyata yang datang adalah Umar bin Khattab. Kita jangan harap sehari ya. Tadi tuh doanya hari Rebo, kami sudah pinter loh, jangan. Yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah, ibunya nggak mau masuk Islam, dibujuk apapun nggak mau masuk Islam, sampai ibaratnya nangis enggak, nggak mau, bahkan balik, nyerang balik, mogok makan. Ibunya justru minta Abu Hurairah untuk balik ke agama semula. Dengan apa ancamannya? Mogok makan. Coba bingung. Aduh, gimana ini kalau ibunya dibiarkan bisa lewat gitu kan? Wah, jadi
Abu Hurairah di situ berdoa, mohon disadarkan, akhirnya ibunya luluh juga, ya kan, dan mau masuk Islam. Itu fakul hasbiyallahu la ilaha